Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Dipta dengan NIM 154012113030 dari Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai yaitu mewawancarai beberapa narasumber mengenai peran bahasa Indonesia dan penggunaannya. Baiklah, saya sekarang sedang berada di Universitas PGRI, lebih tepatnya di bagian kantin, untuk mewawancarai satu atau dua mahasiswa di sini mengenai peran dan penggunaan bahasa Indonesia. Sekarang di samping saya sudah ada narasumber yang pertama. Bisa perkenalkan namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Dila Pratipa. Saya dari Universitas PGRI Palembang dengan jurusan PGSD. Baik, Mbak, bisa kita mulai wawancaranya? Ya, Mbak. Pertanyaan yang pertama, menurut Mbak Dila, bagaimana peran bahasa Indonesia pada saat ini? Peran bahasa Indonesia ini sangat penting karena bahasa tujuannya untuk kita saling berkomunikasi, mengenal satu sama lain, dan juga sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia sendiri pada zaman seperti ini, apakah lebih banyak digunakan atau lebih banyak menggunakan bahasa gaul? Terkadang itu saya lihat sesuai kondisi lah. Ketika kondisi formal itu lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti LKPN dan yang lain-lainnya itu kan, Mbak. Tapi jika misalnya nongkrong bersama teman, itu bahasa gaul itu digunakan. Dalam proses pembelajaran Mbak sendiri, itu banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bagaimana? Ketika sedang dalam pembelajaran, ketika dosen menjelaskan, itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena ada beberapa mahasiswa yang kurang mengerti tentang bahasa daerah. Berarti harus menggunakan bahasa Indonesia atau bisa diselingi dengan bahasa daerah? Bisa, Mbak, karena kita kan di sini berada di Palembang kan, Mbak. Nah, jadi kita itu banyak juga menggunakan bahasa Palembang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi peran bahasa Indonesia itu sangat penting ya, Mbak, bagi kita sekarang, terutama untuk komunikasi. Iya, Mbak. Dalam kan di sini banyak sekali yang menggunakan bahasa modern, bahasa gaul. Untuk mengatasi itu kita tuh bagaimana supaya bahasa Indonesia tidak punah? Mungkin di situ penting sekali pembelajaran bahasa Indonesia ya, Mbak, karena dari pembelajaran bahasa Indonesia kita mempelajari kosakata bahasa Indonesia yang benar, rumus dan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia, mempelajari diksi dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin kita harus lebih aktif dalam organisasi mungkin ya, Mbak. Baik, Mbak sendiri ikut organisasi atau cuma kuliah atau pulang pergi kuliah? Kalau sekarang saya masih kuliah biasa saja, Mbak, tapi saya itu punya rencana mau ikut organisasi. Dengar-dengar kan PGRI sudah offline ya, Mbak, tidak seperti kampus yang lain. Iya, Mbak, itu kita menggunakan protokol kesehatan dengan 50% yang tetap muka dan 50% yang offline. Itu sendiri konsepnya bagaimana? Ya, kita menggunakan sistem luring dan daring. Jadi dalam satu kelas itu cuma 50% yang luring. Kadang juga semuanya online, tergantung dosen. Mbak sendiri di sini jadi peran bahasa Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan modern saat ini, apalagi seperti proses untuk jual beli atau proses pembelajaran. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia harus ditingkatkan agar tidak digantikan dengan bahasa modern. Baik, Mbak, mungkin itu saja wawancara saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua dari
Universitas PGRI juga. Bisa perkenalkan namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Weni Nabita. Saya berasal dari Universitas PGRI Palembang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1. Baik Mbak, bisa kita mulai wawancaranya. Menurut Mbak Weni, bagaimana peran bahasa Indonesia saat ini? Peran bahasa Indonesia saat ini, Baik, apa bisa kita mulai wawancaranya Mbak? Pertanyaan pertama, menurut Mbak Weni, bagaimana peran bahasa Indonesia saat ini? peran bahasa Indonesia saat ini sangat penting bagi saya sendiri. Di dalam universitas ini juga peran bahasa Indonesia dijunjung tinggi dan sangat kuat karena bisa meningkatkan untuk pembuatan artikel, tentang penulisan, tentang lisan, dan untuk berguna juga untuk jika kita sudah memasuki semester akhir itu juga berguna untuk kita membuat skripsi supaya tidak terlalu banyak revisi. Nah, penggunaan bahasa Indonesia sendiri saat ini banyak dipergunakan atau lebih banyak menggunakan bahasa gaul? Seperti yang kita lihat di dalam kantin Universitas PGRI Palembang yang saat ini, kita mendengar sedikit saja dari percakapan mereka tidak terlalu banyak lagi memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan sudah banyak memakai bahasa gaul, bahasa tingkat-tingkatan yang enggak hits. Ya, ibarat remaja sekarang bilang itu sendiri. Mbak sendiri punya solusi tidak untuk supaya bahasa Indonesia itu tidak tergantikan dengan bahasa gaul? Banyak solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelisanan atau pembicaraan bahasa Indonesia di universitas ini. Seperti apa tuh? Misalnya kita memulai percakapan seperti ini, nah dilatih dari dalam kelas atau dosen bahasa Indonesia sendiri memberikan tugas atau memberikan tantangan kepada mahasiswanya untuk selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu pun tidak terlalu sulit bagi saya sendiri, itu mudah sekali. Nah, dalam proses pembelajaran Mbak kuliah sendiri menggunakan bahasa Indonesia atau bisa diselingi dengan bahasa daerah, seperti kita kan di Palembang, apa sering menggunakan bahasa Palembang juga? Banyak mata kuliah yang dosennya tidak menggunakan bahasa Palembang, tapi di mata kuliah tertentu kami dituntut untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar karena dosennya tidak mengizinkan dan tidak akan menerima nilai kami apabila kami memakai bahasa Palembang. Mbak sendiri menggunakan bahasa Indonesia atau tergantung situasi atau bagaimana? Saat ini saya tidak terlalu banyak menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan bahasa Indonesia sendiri karena berbagai hal dan tuntutan. Tapi saya sudah mulai fasih dan sudah mulai bisa melafalkan bahasa Indonesia yang dengan cara lisan. Peran bahasa Indonesia kan sebagai alat komunikasi. Apakah itu sangat membantu jika kita berbicara dengan orang daerah lain atau juga menyebutkan bahasa Indonesia sendiri bagi saya itu adalah pemersatu bangsa. Karena seluruh ke pelosok-pelosok negeri pun bahasa Indonesia digunakan untuk berbicara kepada masyarakat, kepada anak-anak. Itu akan lebih mudah dimengerti daripada kita mempelajari bahasa mereka dulu, bahasa Indonesia, bahasa daerah mereka untuk berbicara. Baik, Mbak sendiri, menurut Mbak sendiri, apa bahasa Indonesia itu membantu dalam kehidupan sehari-hari? Sangat membantu menurut saya sendiri. Bahasa Indonesia sangat memudahkan kita berkomunikasi dengan masyarakat lain, dengan orang lain, karena kita tidak tentu bertemu dengan sesama kita dalam nama daerah. Palembang ini kan besar. Kita di dalam kampus ini saja banyak menemui orang dari luar. Contoh daerah Palembang kan luas, ada Oku, Radimuli, Mangapura. Nah, mereka di sini kebanyakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar supaya memudahkan dalam urusan komunikasi. Berarti manfaat bahasa Indonesia itu sangat besar bagi komunikasi itu. Iya, bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi. Hanya saja penerapannya dalam lingkungan sehari-hari kita yang kurang. Ya, paling kan di daerah-daerah itu pasti menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Ya,
bahasa daerah juga bagus karena Indonesia kan dari berbagai bahasa suku. Tapi jika kita menerapkan ke seluruh pelosok desa tanpa kita mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa mengurangi ciri khas dari daerah tersebut. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang selanjutnya. Bisa perkenalkan namanya Pak? Nama saya yaitu Johan, yaitu selaku tenaga pendidik dari SD di desa, yaitu dari desa Limasaman. Baik Pak, bisa kita mulai wawancaranya? Silakan. Jadi Pak, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan? Peran bahasa Indonesia dalam ilmu pendidikan, dalam bidang pendidikan itu sangat berperan, karena dalam pendidikan kita selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan apalagi bahasa Indonesia adalah merupakan yaitu bahasa pemersatu bagi bangsa kita. Jadi bahasa Indonesia sangat berperan di dalam pendidikan, yaitu baik bagi masyarakat ataupun di dalam pendidikannya. Dalam proses belajar mengajar pun menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Iya, dalam pendidikan itu, dalam kita menyampaikan pelajaran kita, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita membiasakan anak-anak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, berarti peran bahasa Indonesia sangat penting dalam proses belajar mengajar. Betul. Jadi peran bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan itu sangat penting dan sangat berpengaruh kelanjutan untuk mempersatukan antara satu kelompok ini ke kelompok yang lain, umpamanya dari daerah ini ke daerah lain. Jadi dengan bahasa Indonesia kita saling bisa berhubungan, berinteraksi. Kan sekarang di zaman sekarang banyak anak muda menggunakan bahasa gaul. Untuk mengatasi itu atau bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya bahasa gaul itu digantikan dengan bahasa Indonesia? Kalau di bahasa gaul itu kita kalau di sekolah kita harus ditekan, dikuatkan agar anak tidak menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa gaul biasanya itu banyak agak berpengaruh lah gitu, bagi perkembangan bahasa kita. Bagaimana sikap Bapak dalam menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan hanya dalam mengajar atau menggunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, ya kita biasanya tidak terlalu sering. Kadang-kadang ya kita bergaul dengan masyarakat yang menggunakan bahasa kita daerah. Kadang-kadang kalau itu disesuaikan dengan yang kita hadapi. Ya kalau di masyarakat kita ya pasti kita banyak masyarakat yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau dalam mengajar kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Sehubungan dengan pertanyaan tadi yaitu mengenai pengaruh bahasa Indonesia terhadap anak di lingkungan masyarakat. Jadi bahasa Indonesia itu memang berperan itu. Jadi berperan karena apa? Karena bahasa ini merupakan alat pemersatu bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia. Jadi kita kalau di sekolah itu kita diwajibkan atau diharuskan harus itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau kita selaku di tengah masyarakat, saya selaku pendidik, ya kita menyesuaikan. Kenapa? Karena di lingkungan masyarakat masing-masing banyak masyarakat itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Itu karena kita ini banyak suku, banyak daerah-daerah yang lain bahasanya itu berbeda. Jadi kadang-kadang kita sebagai pemersatu itu bahasa Indonesia, tetapi kalau kita di daerah, di lingkungan rumah tangga, jadi kita biasanya menggunakan bahasa daerah. Gitu.
Jadi kesimpulannya itu kalau bahasa Indonesia itu memang berperan, itu perannya penting sekali, bahasa Indonesia perannya besar sekali. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia itu memang mudah dipelajari, tapi sulit untuk dipahami bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia memang banyak kosakata segala macam itu kan ada. Itu. Nah kalau kita biasanya kalau dengan masyarakat itu banyak bisa menggunakan bahasa yang paling mudah, bahasa daerah itu masing-masing. Karena bahasa ini daerah itu kan tidak punya apa itu yang istilah itu kosakata sangat itu, dan itu tidak ada. Jadi kalau untuk di SD di sekolah, makanya anak-anak itu harus digunakan. Oh ini kosakata, ini bahasa imbuhan segala macam yang kita pelajari itu. Bagaimana tanda huruf yang imbuhan itu yang bagaimana, yang gimana. Jadi setiap kata itu mempunyai arti dan penekanannya masing-masing. Makanya itu di sekolah itu diwajibkan dalam bahasa Indonesia itu mempelajari. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang selanjutnya. Bisa perkenalkan namanya Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Akbar Insyah, bisa dipanggil Jamil. Baik, bisa kita mulai wawancaranya. Bagaimana penggunaan bahasa Anda dalam kehidupan sehari-hari? Apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Kalau dalam sehari-hari sudah pasti bahasa Palembang kan, karena tinggal di Palembang kan. Tapi kalau pada saat ada keadaan formal atau ya, bisa kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, apalagi di lingkungan kerja kan. Jadi, bagaimana manfaat bahasa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin sebagai pengenalan dan pembelajaran ya, manfaatnya. Manfaat ya, kalau penggunaan bahasa Indonesia ya untuk bahasa daerah negara kita kan sudah bagus sih sebenarnya caranya kan, dan untuk menjadi kebiasaan yang baik kan kalau menggunakan bahasa Indonesia, karena itu penting sih, karena itu udah jadi bahasa gitu kan, kadang jarang dipakai kalau udah beda daerah terus. Apakah penting penggunaan bahasa baku itu? Penting, tapi pada saat tertentu kan. Pada saat kalau misalnya lagi tidak terlalu formal, ya sudah sih udah jangan bakunya kan. Jadi terlalu kaku kan pembicaraannya, kalau misalnya bahasanya pakai bahasa baku. Jadi mending bahasa yang santai ya kan, jangan terlalu baku. Tapi kalau nak dibilang penting. Bagaimana tanggapan Anda terhadap orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam baik dan benar? Harusnya dikasih pembelajaran gitu. Mungkin di sekolahnya mungkin untuk apa yang sekarang kan kadang penggunaan bahasa itu kan kadang kasar nih, jadi mungkin perlu dikasih belajar lagi tentang bahasa Indonesia. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Anda mengenai orang luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia? Ya bersyukur lah, bagus sih, malah bagus kalau bahasa kita udah diperkenalkan dengan negara lain kan. Jadi orang tuh tahu kan Indonesia tuh gimana sih bahasanya. Jadi tidak harus yang bahasa Inggris kan, banyak yang tahu. Jadi kalau yang contoh kan kayak sekarang udah ada di Australia, udah ada jadi mata belajar bahasa Indonesia tuh udah takjub dan bersyukur sudah sampai cerita sih bahasa Indonesia jadi bahasa belajar di negara lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang selanjutnya. Bisa perkenalkan namanya Kak? Nama saya Desmita. Baik, bisa kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Kakak manfaat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dalam kehidupan
sehari-hari manfaatnya masih bagus untuk beberapa. Tapi karena saya berasal dari Palembang, jadi untuk bahasa Indonesia itu memang nggak terlalu digunakan. Kebetulan saya mengajar, jadi terbiasa pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya kan kalau di rumah atau dengan teman lain, saya tidak terlalu untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk karena saya di bidang pengajaran, jadi untuk komunikasi ke anak memang harus kita menggunakan bahasa Indonesia. Berarti menurut kakak penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting. Sangat penting. Karena kan dengan bahasa Indonesia jadi nggak ada tuh yang bahasa-bahasa yang gaul-gaul dulu kan, yang kalau mau sama temen ada yang bilang bahasa kasar kan. Bagaimana tanggapan kakak tentang orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya untuk penggunaan yang baik. Ini anggapan pentingnya maksudnya. Kalau tanggapannya ya sebenarnya memang harus penting digunakan, karena supaya kita itu lebih sopan caranya, jadi nggak sembarangan kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk di dunia kan lebih baik pakai bahasa yang biasa digunakan. Kalau orang bahasa Palembang. Jadi bagaimana tanggapan kakak mengenai orang-orang yang menggunakan bahasa kasar? Tanggapannya pasti nggak bagus. Karena kan kalau yang tahu artinya pasti nggak bagus. Tapi kalau misalnya nggak tahu arti, nggak apa-apa. Nggak perlu nanya lagi kan, nggak bisa orang tua, itu orang tua nggak tahu kan itu apa, tapi tetap kan lanjutin. Nah kalau sesama kita kan pahami kalau itu artinya buruk, itu tanggap ya. Kalau untuk sesama orang yang tahu dengan artinya mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang nggak tahu arti bahasanya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita tahu arti kan mungkin jadi emosi kan, harusnya cuma main-main jadi ini kan ini masalah juga. Jadi sebenarnya nggak bagus untuk bahasa kasar. Ya, kakak sendiri menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Kalau untuk di rumah sama teman pakai ini bahasa Palembang, mungkin daerah seperti biasa. Tapi kalau misalnya untuk ngajar pakai bahasa Indonesia. Jadi tergantung kondisinya. Jadi yang terakhir, bagaimana tanggapan kakak mengenai bahasa Indonesia yang dipelajari di luar negeri? Bahasa Indonesia bagus. Tapi ini karena kan kalau untuk bahasa Indonesia kan baru ada beberapa negara yang memang menggunakan itu kan. Ya bagus, karena kan memang itu setiap itu harus ada belajar bahasa bukan hanya orang luar yang belajar bahasa kita. Jadi mereka juga harus tahu kan, ini bahasa Indonesia, bahasa yang benar-benar miliknya Indonesia. Kalau bahasa Melayu kan ada Malaysia, Singapura, itu kan bahasa Melayu untuk semuanya. Tapi kalau bahasa Indonesia, dia itu punya Indonesia. Baik ya kak, terima kasih atas waktunya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tapi kalau bahasa karena tergantung dengan orang yang dihadapi. Seandainya dengan orang Palembang menggunakan bahasa Palembang pasti kita menggunakan bahasa yang ya tergantung dengan orang yang dihadapi. Pendapat kakak mengenai orang-orang yang tidak menggunakan profesi dalam pekerjaan sebenarnya. Tapi seandainya orang yang kita temui profesinya yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Tapi kalau di pelayanan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ada suara, ada suara. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan kakak mengenai orang yang mempelajari bahasa Indonesia? Mungkin dikarenakan sekarang sudah globalisasi, jadi kita harus memiliki minimalnya memiliki bahasa kalau sekarang sudah dan kalau bahasa Inggris itu paling sebagai pelajaran normal dan contohnya bahasa Indonesia sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia kan sudah dimasukkan ke dalam muatan nasional dan dimasukkan ke dalam contohnya Cina kapan pelajaran Cina sudah global karena sudah masuk ke Indonesia kan. Contohnya sekarang Korea ya sudah banyak sangat mudah bahasa Indonesia karena orang sudah tidak kenal dengan Indonesia, jadi mereka harus mengetahui sangat bagus Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Baiklah, di samping saya sudah ada narasumber yang selanjutnya. Bisa perkenalkan namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Verlin Dwi Astri. Bisa kita mulai wawancaranya? Ya, bisa. Nah, pertanyaan pertama, Adek sendiri dalam bahasa sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Kalau saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa daerah kebanyakan. Karena di tempat saya atau di daerah saya itu tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sendiri digunakan pada saat dan waktu tertentu. Oh ya, sebelumnya maaf, Adek ini kuliah atau masih sekolah atau bagaimana? Kalau saya sendiri masih sekolah SMA. Ya, berarti dalam saat Adek bersekolah itu menggunakan bahasa Indonesia atau dicampur misalnya? Kan saya ini sekolahnya di Palembang kan, jadi mengikuti bahasa Palembang. Kadang-kadang kalau bertemu dengan guru palingan menggunakan bahasa Indonesia. Menurut Adek sendiri, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kalau menurut saya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu ya tergantung kondisi. Ada yang ketika saat formal dia berperan sangat berperan, tapi ketika kita sedang berada di lingkungan sekitar kita ya tidak begitu memiliki peran yang penting seperti Ya, di sekitar Adek sendiri banyak menggunakan bahasa Indonesia batangan atau bahasa gaul? kan sekarang saya SMA kan, dimana SMA itu sedang labil-labilnya mengikuti tren zaman-zaman sekarang bahasa. Jadi dalam sekolah itu ya mengikuti teman, yaitu menggunakan bahasa gaul. Kan tidak mungkin kita harus menggunakan bahasa yang formal, yaitu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia pun kadang-kadang digunakan apabila misalnya teman tersebut dari daerah luar seperti itu. Jadi menurut Adek, tanggapan Adek mengenai teman-teman Adek yang menggunakan bahasa gaul itu
bagaimana? Kalau tanggapan saya sih ya biasa kan, sebagai kita kan teman, jadi tidak ada masalah kalau menggunakan bahasa gaul. Tapi yang menjadi masalah tersebut apabila saat berhadapan dengan guru, kan di sekolah kan sering atau menghadap guru, masuk ke ruang guru, kadang-kadang tidak ada kesopanan dari seorang murid. Seperti itu. Kalau saya sendiri sih alhamdulillah sampai sekarang apabila bertemu dengan guru ya harus baik, harus menggunakan ya bahasa Indonesia lah. Ya baik, berarti penting sekali ya menggunakan bahasa Indonesia jika berhadapan dengan guru. Ya sangat penting, sangat penting. Ya kan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia kan kita bisa dinilai oleh guru tersebut sopan, kan tahu aturan gitu. Masa kita mau ngomong sama guru pakai misalnya lo gue, kan nggak mungkin seperti itu. Pertanyaan terakhir ini mengenai dengan saya tuh pernah terdengar kalau bahasa Indonesia tuh dipelajari di luar negeri. Itu apa tanggapan Anda? Kalau tanggapan saya kan belum terlalu mengetahui belakang itu, tapi menurut saya sendiri saya memberi tanggapan yang sangat positif. Saya bangga seperti itu kepada bahasa Indonesia. Saya bangga juga menjadi seorang bangsa Indonesia, karena yang saya tahu cuma bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional. Ternyata bahasa Indonesia juga ada dipelajari di negara-negara lain. Ya saya sendiri sangat bangga kepada Indonesia seperti itu. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Saya sangat ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja video wawancara saya dengan beberapa narasumber. Apabila